Ini sebenarnya definisi ayah yang hadir dan terlibat tuh Mas, itu apa sih definisinya? Terus manfaatnya apa nih buat si ayah sendiri? Itu dua hal yang beda tuh. Main, bikinin games lucu gitu-gitu ya. Interaksi penuh itu menjadi salah satu yang komponen yang kuat banget. Gue sih manfaatnya lebih ke hati. Gue lebih apa ya? Ketika anak lu nyaman sama lu dan itu membuat lu bahagia tuh buat gue udah tenang banget gitu. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Female Radio. Ini masih seputar menjadi ayah yang hadir dan terlibat. Jadi karena memang derasnya perubahan sosial, ekonomi, dan culture juga di masyarakat kita. Sekarang kita mulai banyak nemuin pergeseran persepsi kan di masyarakat tentang peranan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Terutama ini ya kita lah millennial parents. Jadi kalau sebelumnya stereotypical banget, ayah tuh kerja, ibu ngurus rumah tangga, anak. Sekarang ya beda, pasangan juga ngadopsi prinsip-prinsip kesetaraan dalam pekerjaan, ngurusin rumah tangga. Bahkan yang ayahnya di rumah tangga, ibunya yang kerja pun juga, teman-teman gue ada beberapa seperti itu. Ini pergeseran persepsi ini ngasih ke ayah ini kayak space sendiri dan juga kesempatan untuk benar-benar contribute dan juga express dalam proses pengasuhan. Ini sebenarnya definisi ayah yang hadir dan terlibat tuh Mas, itu apa sih definisinya? Terus manfaatnya apa nih buat si ayah sendiri? Bukan hanya memang dia harus, tapi ada manfaatnya kan buat si bapak yang benar-benar hadir terlibat dalam pengasuhan anak. Itu dua hal yang beda tuh. Hadir tuh being present gitu ya. Kita benar-benar secara utuh jiwa dan raga tuh ada bersama si anak kita ini. Nah, kalau terlibat dalam pengasuhan itu definisinya jauh lebih luas sebetulnya. Nah, ada penelitian nih, yaitu keterlibatan ayah itu ada beberapa aspek. 4 sebetulnya, yaitu yang pertama adanya paternal engagement atau pengasuhan yang melibatkan interaksi langsung antara ayah dan anaknya dalam seluruh aktivitas anak. Caregiving tuh nggak cuma masalah ibu nih sekarang, tadi Mas Ben udah mengangkat di awal. Caregiving itu memang juga menjadi isunya ayah-ayah. Dari mulai ganti popok, mandiin, kasih makanan, nyuapin, main, bikinin games lucu gitu-gitu ya. Interaksi penuh itu menjadi salah satu yang komponen yang kuat banget. Lalu kemudian kita kasih aksesibilitas atau ketersediaan kesempatan kontak gitu ya. Nggak bisa kita kemudian tunggu aja anaknya datang, lalu kemudian baru kita lakukan sesuatu. Enggak, sometimes kita yang datengin, kita yang samperin, kamu ngapain gitu. Jadi kita memberikan akses tersebut. Lalu kemudian dukungan finansial, dari mulai hal-hal sederhana sehari-hari untuk makan, minum, baju, sampai ke persiapan untuk sekolah dan asuransi ya. Lalu kemudian tanggung jawab dan peran dalam hal menyusun rencana pengasuhan bagi anak. Artinya nggak semua dikasih ke istri. Ya, terserah deh tuh anak mau diapain, tapi kita terlibat untuk ngobrol berdua bersama-sama menyiapkan ini anaknya mau diapain ya, mau kita siapkan ke arah mana, mau apa yang mau kita bekali ke dia. Mas Ben nanya tadi manfaatnya ada nggak? Oh pasti. Jadi dari penelitian ditemukan bahwa ketika ayah itu melakukan pengasuhan yang positif, anak itu akan lebih mengasosiasikan dengan keleluasaan dia untuk bereksplorasi, berekspresi, dan juga rasa aman. Ini sebetulnya yang menjadi bekal utama seorang anak ke depan, karena artinya dia punya trust. Manfaat berikutnya adalah perkembangan emosi dan psychological well-being, yaitu yang kuat tuh resiliensi. Resiliensi itu daya lenting atau kekuatan kita untuk bisa fight back setelah kita turun. Lu waktu memutuskan lu bener-bener harus kayak berperan penuh sama pada saat lo ngasuh anak lo, itu memang wake up kalau ada sesuatu hal yang membuat lo sadar bahwa oke, gue harus nih, atau memang dari dulu lo sudah berniat untuk oke, gue kalau jadi bapak gue akan benar-benar ngurusin anak gue. Gue melihat dua tipe teman, soalnya ada yang anaknya lebih dekat sama si omnya, ada yang akhirnya lebih dekat sama bapaknya. Gue bilang dia yang punya waktu cuma sedikit aja bisa memanfaatkan itu, apalagi gue yang punya waktu lebih banyak, gue harus banyak sama nice. Oke, buat lo sendiri manfaatnya buat lo sendiri as a person deh, sebagai seorang dipa gitu. Manfaatnya buat lo apa? Pada saat lo ngerasa lo deket sama anak lo? Gue sih manfaatnya lebih ke hati. Gue lebih apa ya? Ketika anak lo nyaman sama lo dan itu membuat lo bahagia tuh buat gue udah tenang banget gitu. Iya. Kadang nggak bisa dipungkirin bahwa kedekatan anak dengan gadget saat ini tuh luar biasa kan. Kita nggak bisa menolak perkembangan zaman dan nggak bisa menolak teknologi.
ya udah dia main sama teknologi tapi mainnya bareng gue. Dia tahu bahwa ya gue nggak bolehin, tapi kita jadinya main bareng, walaupun sekarang jadinya adalah main barengnya di teknologi, nggak cuma yang non teknologi ya. Gue nggak menolak misalnya untuk urusan teknologi. Oh, gitu. Lo gimana caranya nih? Teknisnya buat lo sendiri, day to day-nya supaya kedekatan itu tidak hanya kebersamaan. Gue ada satu waktu itu adalah waktu gue pure bermain sama anak-anak gitu. Jadi kayak sebelum tidur itu istri bilang bahwa anak-anak itu lebih senang kalau sebelum tidur main sama gue. Jadi sebelum tidur itu gue nggak akan gantikan apapun ada kerjaan, nggak boleh ada di jam itu karena itu jam gue sama anak-anak main. Dan biasanya ada jam-jam di mana sebelum tidur dia mau cerita dulu dan itu harus dipakai, nggak boleh diganti gitu. Sebisa mungkin jangan digantikan orang lain, itu sih.